Ya pemirsa, kalau kita lihat di belakang kita, ini adalah pemandangan seluruh kota IKN dari puncak glamping IKN. Dan ini yang saya lagi berdiri sekarang, ini ada sebuah kayak jembatan kaca. Dan ini menjadi daya tarik IKN juga tentunya. Kita pengen jalan sampai sana, ayo. Pemirsa bisa lihat semua, itu ada gedung Istana Negara IKN, lalu juga ada Wisma Legislatif, Yudikatif, bahkan ada hunian untuk ASN-ASN yang tinggal di sini. Namun kalau kita lihat tadi sudah jalan-jalan juga bersama media-media lain dan juga Pak Bas yang mengendarai motornya itu, masih banyak sekali pembangunan-pembangunan di wilayah IKN ini, mulai dari rumah sakit, juga universitas, sekolah, dan juga gedung-gedung lainnya. Dan kalau kita lihat juga kondisi jalanannya di sini semuanya udah full aspal, jalanan sudah bagus dan rapih seperti negara baru tentunya ya di sini. Dan di sini juga ada glamping di sana. Di sana ada glamping yang waktu itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melakukan glamping juga di sana. Halo sahabat Bernas, kali ini saya udah ada jarak yang cukup dekat dengan Istana Negara Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dan kalau pemirsa lihat, ini saya lagi jalan-jalan di taman yang ada tepat di depan Istana Negaranya. Kalau kita lihat suasananya di sini cukup asri ya, karena tadi Pak Basuki juga udah ngomong di sambutannya bahwa setiap 2 minggu sekali akan ada penanaman pohon di lingkungan IKN ini. Dan kita bisa lihat bahwa memang masih banyak sekali pohon-pohon kecil yang baru saja ditanam di sini. Dan bahkan kalau kita lihat ini cukup terawat lingkungannya karena tidak ada sampah-sampah berserakan ataupun tidak ada sampah sedikit pun di sini, karena kita lihat juga bahwa ada tong-tong sampah yang tersebar di sini. Dan juga kita bisa lihat sekitaran wisma-wisma ataupun gedung-gedung kementerian-kementerian. Kalau kita lihat di belakang ini sepertinya ada gedung dari Kementerian Perekonomian, lalu juga ada Istana Negaranya juga di depan saya di sini. Ini merupakan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Dan pemirsa juga lihat bahwa di sini bisa dijadikan spot untuk menggalau ya. Dan ada danau juga di bawah sini. Dan seperti saya bawa minuman karena memang cuacanya pada siang hari ini cukup panas pemirsa. Dan kalau kita lihat Istana IKN ini memang terlihat berdiri sangat gagah di depan saya dan sangat indah, ditambah dengan hamparan hijaunya rumput Kalimantan. Hai pemirsa, jadi IKN ini tepatnya di tempat ini juga bisa dijadikan tempat wisata bagi para warga di IKN ataupun warga di luar provinsi gitu ya. Seperti teman-teman di belakang saya, ini kita bisa lihat bahwa teman-teman sedang mengambil gambar ataupun mengabadikan momen karena lagi ada di Istana Negara. Dan saya ingin mengajak Anda melihat langsung Istana Negara. Lihat ya. Indah sekali. Kita tidak boleh maju lebih jauh karena tulisannya dilarang menginjak rumput. Aku ingin ajak berbincang sedikit dengan teman saya. Halo, gimana perasaannya bisa melihat langsung Istana Negara, Kak? Ya, kita melihat secara langsung. Ya. Ayo dong, Kak. Ayo.
Nah, kebetulan kita hari ini wartawan berkesempatan untuk mengunjungi salah satu ibu kota Nusantara. Ini pas di momen ini kita mengembalikan foto karena ini kan akan menjadi kota masa depan untuk Indonesia. Di sini nih kameramen, Mbak bisa tanyain langsung. Tapi kalau lihat langsung tadi udah jalan-jalan, gimana kota ini? Tanggapannya indah, bersih atau seperti apa? Ini adalah kota masa depan di mana kata Pak Bas 10 tahun dari sekarang kota ini akan menyatu dengan hutan. Di mana Betul, karena seperti yang tadi aku lihat hutan yang setiap harinya kali ini Jangan jauh-jauh lagi, Bro. ditanami pohon betul. sekitar 1000 dan mungkin nanti akan berdampak di masa depan nanti. Betul, ini Bagus, cuma mungkin masih panas, masih panas karena tadi sangat panas. ini baru saja ditambah-tambahin pohon gitu ya. Oh, Dan pas di kaki ya. Aku akan mengajak Anda melihat lebih jauh seperti apa IKN. Bye-bye. Penataan kawasan inti pusat pemerintah terus dilakukan. Plaza Seremoni beserta kompleks eksekutif disebut telah rampung sepenuhnya, termasuk Istana Presiden, kantor kementerian, dan kantor otorita IKN. Di sisi lain, pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif masih berlangsung dan ditargetkan rampung secara bertahap. Pemerintah berupaya memastikan seluruh kawasan pemerintahan terbangun sesuai rencana. Seiring pembangunan fisik, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono terus mendorong penguatan konsep Forest City. Menurutnya, pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang asri dan berkelanjutan. Karena itu, program penanaman pohon dilakukan secara rutin setiap 2 minggu sekali bersama ASN Otorita IKN. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat terwujudnya kawasan hijau di ibu kota baru. Kalau melihat besok tahun 80 tahun bersama 87 nggak jadi hutan, saya merasa salah. Di sekarang 2 tahun, 2 minggu sekali pasti kita nanam. Nanti tanggal 15 Agustus kita nanam 17.708 pohon. Semuanya, tidak hanya otorita. Otorita IKN ini punya 1.100 ASN. Kalau tiap 2 minggu 70-80% aja, kira-kira 700-800. Jadi kalau Anda lihat nanti ada pohon-pohon kecil itu pasti yang kami yang nanemin. Tuh. Dan itu kami yang nanemin tuh dari itu ya. Semua ada klaster-klasternya. Jadi supaya nanti dan insya Allah target saya yang 2028 pada saat ditandatangani itu sudah agak rimbun. Bapak lihat di jalan-jalan itu kan sudah rimbun. Saya sendiri tuh, saya pupuk sendiri, saya pruning sendiri sama tim saya. Saya karena targetnya 2028 kalau ini ditetapkan ini sudah agak lebih rimbun. Ya? Tapi yang yakin 15 tahun lagi ini jadi forest. Basuki optimistis dengan konsistensi pembangunan dan penghijauan, IKN akan berkembang menjadi kota hutan yang teduh dan berkelanjutan. Konsep Forest City pun diharapkan menjadi warisan bagi generasi mendatang. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV.